Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Pemirsa TV MUI dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat hingga pada hari ini kita bisa beraktivitas dan bertemu kembali dalam dialog fikih muamalah. Bagaimana kabar Anda bersama keluarga? Semoga saja selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, dan insya Allah kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan Allah yang banyak sekali amalnya, baik sekali akhlaknya, dan menjadi uswatun hasanah untuk kita semua. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita akan lanjutkan kembali dialog kita tentang kepemilikan harta. Ini episode yang keempat ya, kita bicara tentang fikih muamalah. Masih banyak sekali tema-tema yang bisa kita angkat di fikih muamalah ini. Namun hari ini kita akan lanjutkan kembali tentang tema kepemilikan harta. Nah, masih bersama narasumber kita, guru kita, yaitu Ustadz Dr. Kiai Haji Khalil Nafis MA. Beliau adalah Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Ya, kita jumpai beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Khalil Nafis. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Senang sekali Ustadz ketemu lagi hari ini. Ngaji lagi Ustadz ya? Wah, sumbernya ini loh yang luar biasa Ustadz. Ustadz, kita tidak berdua, kita ditemani oleh 4 teman-teman kita. Ada Pak Husein. Sehat Pak Husein? Ya, alhamdulillah. Ada Pak Syahrul. Makin gendut aja Pak Syahrul nih. Ada Bu Syarif, makmur ya, Bu Syarifah, dan juga Ibu Asmani. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat dan berkah. Amin. Ustadz, kita bicara lagi tentang kepemilikan harta. Tentu dalam mencari harta, kalau kita pakai bahasa yang lebih ekstrim lagi, memburu harta, tentu ada tujuan pasti Ustadz ya bagi kita untuk mencari harta itu. Mungkin bisa dijelaskan apa sesungguhnya tujuan dari manusia ini mencari harta? Apa yang menjadi koridor atau batasan-batasan kita dalam pencarian harta ini? Filosofinya harta itu sama dengan gaya kita konsumsi, cara kita makan. Dan orang bisa melihat kehidupan sehat dan tidak sehat dari cara makannya dan apa yang dimakan. Jadi kalau yang dimakan itu penuh racun, penuh pewarna, yang pengawet, nah itu pasti biasanya nggak awet orangnya. Awet yang dimakan tapi orangnya nggak awet. Demikian juga kalau kita berlebihan, itu bisa obesitas, kegemukan. Kalau kekurangan itu bisa menjadi busung lapar. Jadi sebenarnya dari makan itu menjadi filosofi kita. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan pada kita bahwa seburuk-buruk orang manakala perutnya ini penuh dengan makanan. Maka cukuplah, kata Rasul itu, untuk kita makan itu yang bisa menegakkan tulang punggung kita. Jadi kalau orang lapar kan biasanya nggak bisa nih begini, nggak bisa tegak. Kalau udah kenyang baru bisa begini. Kalau udah lapar begini kan, udah Ramadan itu, nah, itu. Maka tulang punggung bisa tegak dengan makan. Cukup itu saja. Kalau sudah tegak, nggak usah diterusin lagi, cukup berhenti. Lalu Nabi ngatur. Apa dengan cara ngaturnya Nabi? Itu dibagi 3. 1 li ta'am, li syarab, wa li tanafus. Jadi untuk makan, untuk minum, untuk bernapas. Nah, kalau ini diterjemahkan dalam bahasa kita, itu sama dengan financial planning. Jadi bagaimana mengatur keuangan. Ada untuk kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Jadi ada daruriyat, ada hajat, ada tahsiniyat di dalam ilmu usul fikih itu. Kebutuhan pokok, makan, sandang, pangan, itu adalah kebutuhan pokok. Lalu ada sekunder, yaitu seperti kita membutuhkan kendaraan, kita juga butuh baju yang lebih bagus, itu sekunder. Awalnya yang penting nutup aurat, tapi setelah itu butuh yang lebih bagus. Ada yang sangat mewah, megah. Ya, semuanya rumah, awalnya penting tempat berteduh, tapi sudah rumahnya bisa 2000 meter, 5 kolam renang, hordennya 750 juta, gitu-gitu. Itu sudah berlebihan. Sudah berlebihan ya. Jam butuhnya itu kita untuk ini sekunder, nggak punya pakai jam juga nggak apa-apa. Saya nggak pakai jam karena dari handphone saya bisa tahu waktu pamannya. Tapi ada jam yang untuk mewah-mewahan, jamnya 500 juta. Itu pola ya, manajemen. Nah, financial planning itu berarti ngambil dari cara kita makan tadi. Ada kebutuhan primer, ada sekunder, ada yang tersier. Kalau kita dalam kehidupan dunia keuangan kita, ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan yang sifatnya adalah kebutuhan yang
keperluan-keperluan di dalam kehidupan kita berkeluarga atau berteman, ada yang untuk saving. Makanya kalau kita mau kredit ke bank itu kan tidak boleh lebih dari 35%. Lebih dari 35% dari penghasilan kita kalau dipakai untuk kredit, hidup itu sudah nggak bisa bergerak, apalagi penghasilnya yang pas-pasan kan gitu, sehingga orang nggak bisa hidup. Nah itu sebenarnya berangkat dari cara Nabi mengatur makanan tiga, makan, minum, dan napas. Nah menjadi daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Menjadi financial planning kita, kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, kebutuhan saving untuk kita nabung ke sana. Ini cara kita memaknai harta. Dan bagaimana cara kita mengkonsumsi harta sama atau menggunakan harta sama dengan kita makan. Makan itu pada saat kita lapar. Bukan makan karena siang, bukan makan karena malam. Tapi saat lapar. Tapi ingat berhenti sebelum kenyang. Kenapa? Karena orang makan pada saat dia lapar sangat membutuhkan. Air minum setengah gelas itu berharga sekali pada saat kita haus. Bahkan yang tinggal sedikit itu, coba ketika nggak ada minuman. Subhanallah, ini sangat nikmat. Apalagi orang lagi puasa kan. Ya, ngelihat satu gelas itu kayak 1 galon. Sekali glek kayak ya. Tapi gitu juga pada saat kita sudah kenyang, 1 galon pun nggak berarti apa-apa ada air itu ke kita. Karena kita tidak butuh. Maka untuk menghargai sesuatu akan berharga bagi orang manakala orang membutuhkan. Kalau orang tidak membutuhkan, sesuatu tidak berharga. Saya senang baca buku, maka buku ini sangat berharga buat saya. Saya memburu manuskrip, saya butuh kitab-kitab karangan baru. Itu sangat berharga. Berapapun yang penting saya punya duit, saya bisa bayar. Tapi bagi orang yang nggak senang baca, apalagi nggak bisa bahasa Arab, dikasih buku berbahasa Arab, buat apalah dia? Berapapun jilid yang harganya mahal, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena dia nggak membutuhkan. Inilah cara menghargai dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Dan kita disuruh berhenti sebelum kenyang. Artinya kita jangan sampai ada unsur kejenuhan. Karena kalau sudah jenuh di dalam hidup kita sulit menikmati kehidupan itu. Dan biasanya ketika sudah melebihi dari kapasitasnya, maka in akasa ila diddihi. Sesuatu yang sudah melewati batasnya akan kembali pada perbedaannya. Awalnya enak, terlalu dipaksakan jadi nggak enak. Imun jadinya ya. Jadi tidak menikmati. Ini proses kita memaknai harta yang ada pada tengah kita. Jadi dari mana caranya kita ini melihat harta? Harta itu milik Allah dan titipan kepada kita. Maka ada 2 unsur di dalam kita melihat harta. Di dalam kita memelihara harta. Dari maqasidus syariah adalah hifdzul mal, adalah memelihara harta. Memelihara bukan berarti ditumpuk. Dari proses mendapatkannya dan proses membelanjakannya. Ya. Ustadz, saya jadi teringat satu ayat Ustadz ya. Al-Humazah kalau tidak salah ya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Di sini kayak seperti ada ancaman bagi orang-orang yang mengumpulkan dan menghitung-hitung. Ini siapa sih yang dimaksud dengan celaka orang yang mengumpat? Mereka yang mengumpulkan dan menghitung-hitung harta itu sendiri, itu siapa sebenarnya? Jadi ada di dalam Islam itu namanya al-kanzu wal iddikhar. Jadi kalau al-kanzu itu menumpuk harta dan harta lebih baik dibekukan. Jadi jama'a mala wa 'adada. Wah, saya ini tabungan dapat 100 juta. Kalau tambah lagi 150. Terus pikirannya begitu. Itu namanya yahsabu annama lahu akhlada. Ngira bahwa hartanya akan kekal. Kan gitu. Padahal harta itu dibagi 3. Harta itu. Ada harta itu ma min malin illa lahu min salasin. Ma akala fa'afna. Satu yang dimakan rusak. Wa ma labisa fa'abla. Yang dipakai pasti usang. Baju yang dipakai usang. Wa ma a'ta faktana. Jadi kalau yang kita berikan, itulah yang milik kita. Hakikatnya itu yang jadi milik kita ya. Wa ma siwa dzalika fa huwa dzahibun wa tariku malikihi. Jadi kalau apa yang tidak kita gunakan dari yang 3, otomatis harta itu akan pergi dari kita. Jadi harta yang kita yang di tabungan belum tentu milik kita dong? Belum milik kita. Makanya sebenarnya tabungan kita, kalau bicara tabungan, yang kita berikan, kita dermakan itu adalah tabungan kita. Tabungan di dunia, tabungan di akhirat. Di dunia gimana Pak? Di dunia kita di dunia ini hidup enak, itu bisa karena sedekah kita. Iya ya. Keluarga kita antang, anak kita berprestasi, kita sehat,
keluarga tentram. Itu adalah bagian dari yang kita tabung membahagiakan orang, Allah membahagiakan pada kita. Selain nanti di akhirat kita beri. Kita akan menerima dari Allah yang diberikan oleh Allah. Cuman banyak orang bersedekah itu tujuannya pendek. Pendeknya di mana? Di dunia. Kalau sedekah 500 nanti akan kembali pada kita 500. Itu namanya imannya pendek. Kalau imannya yang panjang apa? Saya ngasih sekarang, minta nanti di akhirat. Itu imannya panjang. Dan kalau kita mengharap di akhirat, di dunia pasti dapat. Ada imannya yang panjangnya tak terbatas. Manakala kita berderma, tak mengharap di dunia, tak mengharap di akhirat, hanya mengharap ridho Allah. Saya yang penting Allah ridho, mau dikasih dibalas mau enggak terserah. Itu adalah iman yang tanpa batas. Jadi ada iman pendek, iman panjang, iman tak terbatas. Jadi kepemilikan harta ini sendiri kemanfaatannya bukan hanya untuk di dunia berarti ya. Kemanfaatannya jauh lebih adalah untuk akhirat, begitu caranya. Makanya kalau kita bicara anuitas dalam ilmu asuransi, tabungan masa depannya umat Islam itu bukan hari tua. Masa depannya umat Islam itu setelah kematian. Jadi hari tua itu adalah bagian dari kehidupan. Ini banyak orang yang salah. Salah kaprah. Sama dengan orang beli kuburan cakep-cakep di dunia. Di dunia. Nggak tahu di akhiratnya seperti apa. Jadi dikira bahwa berdampingan fisik itu akan berdampingan di akhirat. Kemarin ada yang ngirim ke saya itu di Facebook saya, foto. Saya sudah beli tempat kuburan saya dengan istri saya. Di foto. Inilah tempat kuburan saya. Rumputnya hijau. Dikira kayak begitu. Ini salah kaprah. Yang benar apa? Amal itu yang buat kita hijau, sumbangkan buat masjid. Mau fisik ini dibuang ke laut, mau dilempar, nggak ada urusan. Yang penting amalnya kepada Allah akan ketemu di depan Allah. Tapi amalnya nggak ketemu, mau didempetin, mau ditumpangin, tetap nggak bisa ketemu. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Ustadz ya. Bagaimana kita mampu merubah orientasi kita tentang kepemilikan harta ini supaya tidak hanya membahagiakan di dunia, tapi bagaimana juga orientasinya ke akhirat gitu Ustadz. Kita akan lanjutkan kembali ya pemirsa untuk sesi berikutnya. Oleh karena itu tetaplah bersama kami dalam Fiqih Muamalah.